kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban, dan Kapolda harus segera mencopot dia tuh. Ini keras saya katakan. Jangan dia sekarang berlindung di balik sebuah seolah-olah dia adalah anaknya meninggal dunia. Oke, kita prihatin, dan di ruang persidangan juga kita menyampaikan belasungkawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Misjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina yang mana sampai saat ini belum kunjung ada titik temunya ya, Pak. Dan sekarang ini ada tanggapan dari Mahfud MD, dari pengacaranya si tersangka, dari Hotman Paris, dan tak luput juga ada tanggapan dari Bunda Widya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go! Sempat bugam terkait kematian sang putra 2016 lalu, ayah Eki Ibtu Rudiana seolah membuka tabir baru dalam perkembangan kasus Vina Cirebon. Terima kasih nih kepada perusahaan film kan mengangkat ini walaupun kami nggak dilibatkan. Itu sebenarnya kerinduan kami, walaupun kami dan keluarga sudah berusaha untuk membuka itu, meyakinkan masyarakat baik media, termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu, dan welcome mereka sama kami. Nah, ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban, dan Kapolda harus segera mencopot dia tuh. Ini keras saya katakan. Jangan dia sekarang berlindung di balik sebuah seolah-olah dia adalah anaknya meninggal dunia. Oke, kita prihatin, dan di ruang persidangan juga kita menyampaikan belasungkawa. Tetapi ketika ya ada orang lain yang terjalimin, mereka juga punya hak dong kan untuk diperhatikan hak keadilannya. Jadi itu jelas ya, jelas. Jadi ini ada yang error ya, yang diterima oleh orang tua daripada almarhum Eki yang namanya Rudiana dari unit narkoba saat itu, langsung main tangkap-tangkap ya. Bapak punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan dulu waktu saya ke KMK itu, tapi saya lawan juga. Nah, saya sudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi nih, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat di bawahnya. Semua aparat kalau di bawahnya enggak, kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Ya, sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu, agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya. Itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba
BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi, ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Ya, keputusan terhadap Peggy ada kemungkinan dua nanti oleh pengadilan. Ada kemungkinan pengadilan menyatakan Peggy tidak bersalah. Karena apa? 5 terpidana dalam BAP menyatakan Peggy tidak bersalah di BAP tahun 2024. 1 terpidana menyatakan Peggy pelaku. 5 lawan 1 mana yang berlaku? Ya, secara logika hukum ya harusnya 5 terpidana yang menyatakan Peggy tidak bersalah itu yang berlaku. Ya, jadi ada kemungkinan Peggy itu bebas. Yang kedua, ada kemungkinan juga hakim berpendapat yang penting 2 alat bukti lain, ya, yaitu kesaksian dari siapa? Ya, ada 2 orang saksi. Jadi kemungkinan Peggy itu ada bebas atau mungkin juga tidak bebas. Kalau itu memang hanya target utama, berarti kasus ini akan menguap. 2 DPO sudah tidak diperiksa lagi, sudah tidak ditindaklanjuti lagi, dan kasusnya berakhir begitu saja, dan akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dan juga bagi keluarga Vina. Sehingga sekali lagi kami tim Hotman 911 berpendapat keadilan dan kepastian hukum tidak bisa lagi didapat walaupun Peggy divonis bersalah atau tidak bersalah. Ada seorang mantu dan pengacara sedang memantau akun saya karena katanya merusak jalannya penyidikan. Emang saya turun tangan? Kok sepanik itu? Yang saya tanyakan, Anda memantau saya, apakah sama? Mantu dan pengacara-pengacara itu ya memantau ketika Iki dan Vina masih hidup. Kalian pikir hukum ini hanya milik mantu bupati dan mantu-mantu wakil bupati tok? Kau pikir hukum ini hanya boleh digunakan oleh seorang pengacara-pengacara tok? Kalian pikir hukum ini hanya milik kalian tok? Saya tanya. Kalian pikir hukum di Indonesia ini yang berhak hanya orang-orang yang beruang? Saya tanya. Daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep tersebut. Saya berani taruh, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku, terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama sekali. Itu. Dan tolong buat pengacara-pengacara semua, kalau Anda mau benar-benar menegakkan hukum ini, hukum milik Anda semua ya di negara ini, tolong ya pengacara, lebih baik Anda itu semua cari tahu rumahnya Pak Cecep itu atas nama siapa pertama kalinya. Jangan bilang udah ada klarifikasi dari Bu Cecep benar itu rumahnya. Hei, kalian boleh saja menipu media tapi tidak bisa menipu saya. Ya, tidak bisa kalian menipu saya. Cari tahu rumah Pak Cecep yang dititipin oleh orang tua Peggy Setiawan itu aslinya. Buat Pak Dedi Mulyadi juga, saya harap kalau ini mau benar-benar menegakkan hukum, ya, orang memanipulasi data rumah atas Cecep, ya, atas nama Pak Cecep, tolong dicari tahu, usut juga agar benar-benar keadilan ini tertegak.
supaya Anda tahu manipulasi semua yang ada di Indonesia ini oleh pejabat-pejabat yang hebat-hebat, termasuk mantu-mantu pengacara-pengacara yang ecek, pengacara yang kondang. Satu permintaan saya, bongkar rumah Cecep itu. Sudah berapa lama Cecep tinggal di situ atas nama Cecep itu? Sudah dari tahun berapakah? Ya, walaupun bilang Pak Cecep kolomerat bisa saja mencari orang ini. Kalau memang Cecep itu orang kolomerat, pakai otak itu, dibor otaknya. Umur Cecep itu berapa sekarang? Orang tuanya Peggy Setiawan yang sekarang berapa? Bandingkan dengan Cecep yang asli, yang katanya orang kolomerat, orang tua. Tolong ya, salah satu, kalau anda itu pemegang hukum semua, hukum di Indonesia hanya milik anak-anak kolomerat, cari tahu. Jangan mencari tahu rumah saya, cari tahu rumahnya Pak Cecep, asal mulanya itu didapat dari mana. Itu baru saya acungin jempol kau. Kau pikir hukum ini hanya milik anak bupati doang? Kalian pikir hukum ini hanya milik polisi doang? Kau pikir hukum ini hanya milik anak-anak pejabat doang? Berlaku hanya kalian perlakukan untuk rakyat-rakyat yang kritik, rakyat-rakyat yang mencari tahu. Apa artinya hukum di Indonesia ini? Kalian pikir hukum ini hanya untuk milik anak-anak pejabat, mantu-mantu pejabat? Dikit-dikit ancam orang, dikit-dikit ancam orang. Apakah begini cara kalian memantau Iki dan yang namanya Vina, seperti kalian memantau saya? Ya, sayembara kecil amat kalau kalian kolomerat, woi. Sekali tampil kalian dibayar sampai 7 miliar. Masa untuk cari tahu rumah saya aja cuma ngasih 10 juta? Kau pikir hukum ini ya di atas uang? Cobalah, semoga aja Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri itu mendengar ucapan saya ini ya. Saya tanya buat Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, apakah hukum di Indonesia ini, undang-undang yang dibuat di negara ini belakangan ini, hanya yang berhak boleh menggunakan hukum itu hanya para pejabat tinggi, hanya anak-anak konglomerat, atau hanya untuk anak-anak pejabat? Tompol buat mereka, tapi tajam buat rakyat kecil. Ya toh, sebagai saksi kejujuran pada saat penangkapan yang namanya awak kapal pun, itu saksi dijadikan terpidana. BAP dirubah jelas-jelas di situ. Itu apalagi masalah narkoba. Ya kan? Saya tanya kepada pemimpin Republik Indonesia ini, apakah hukum ini hanya dikenakan buat orang-orang kecil? Apakah hukum ini hanya berlaku buat rakyat-rakyat kecil? Tidak berlaku buat anak-anak pejabat, tidak berlaku buat seorang mantu bupati, seorang mantu wakil bupati, atau seorang anak polisi. Hanya milik mereka hukum ini. Hanya mereka yang boleh menggunakan hukum-hukum dan undang-undang dan serta pasal-pasal yang dibuat kalian itu. Ya, itu yang kalian gunakan. Hukum di Indonesia ini yang berhak menggunakan hukum dan pasal-pasal undang itu, BAP segala macam berhak dirubah, itu hanya berlaku pemegangnya hanya anak-anak konglomerat, hanya anak-anak pejabat, sekalipun anak presiden gitu, tidak pernah melindungi rakyatnya. Hukum apa, pasal apa, undang-undang apa yang kalian buat hanya dikenakan buat rakyat-rakyat kecil, memantau rakyat-rakyat kecil yang kritik, memantau rakyat kecil yang memberikan kebenaran. Tapi hukum
apabila anak-anak pejabat melakukan kebohongan, melakukan manipulasi, semua dilindungi. Ya. Artinya tidak ada undang-undang perlindungan buat rakyat kecil, buat masyarakat kecil. Undang-undang yang kalian buat, yang kalian rubah-rubah hanya melindungi pejabat-pejabat mafia, keluarga-keluarga mafia. Saya harap semoga aja keadilan ini cepat terungkap, ya. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Kapolri juga, ya, atas kritikan kami, penegakan hukum yang bobrok di Indonesia ini bisa mendengarkan itu. Saya tanya sekali lagi buat Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apakah hukum dan undang-undang serta pasal itu yang berhak memegang hanya anak-anak pejabat, woi, atau hanya orang-orang yang sekolahnya sekolah hukum, orang-orang yang sebagai pengacara? Tolong Pak, tolong ya jelaskan, hukum ini hanya milik orang-orang kaya, milik orang-anak pejabat, atau hukum itu hanya untuk melindungi pejabat-pejabat saja? Salam waras saja, salam NKRI. Hancurnya hukum di Indonesia, tidak membela rakyat sama sekali, hanya dipegang oleh orang-orang yang berduit. Kalau kekuatan dibayar pakai uang, suatu saat akan terjungkal kalian. Paham? Sekuat-kuatnya uang Anda menyumpal drama drakor keluarga mantu, pasti kuatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham lu? Jadi itu ya teman-teman, video kali ini yang mana kasus pembunuhan si Vina yang menyangkut ke Ibtu Rudiana yang diduga terlibat di dalamnya karena ada kasus penangkapan narkoba yang ditangani Ibtu Rudiana dulu itu, ya sampai sekarang belum ada titik terang ya. Dan bahkan ini ada komentar dari pengacaranya si tersangka mengucapkan terima kasih kepada si pembuat film karena sampai gara-gara itu kasusnya ini bisa terangkat lagi dan mendapatkan dari Bapak Mahfud MD ya. Bapak Mahfud MD itu kalau emang kuncinya ada di presiden. Kalau emang presiden bisa, apa yang tidak mungkin? Pasti bisa. Kalau seandainya saya yang jadi presiden, saya minta suruh diusir seminggu, suruh laporan. Kalau tidak akan saya ini ya yang saya proses itu ya. Jadi tidak ada yang tidak mudah kalau sudah presiden yang turun tangan, katanya si Mahfud MD ya. Dan juga ada Hotman Paris yang juga ikut berkomentar tentang kasus ini yang tidak kunjung usai ya. Dan ada yang dari Bunda Widya, yang mana Bunda Widya ini sangat berani membuka semuanya bahwa pelakunya pelaku ya di balik ini yang tahu kuncinya ada ini ada kaitan sama Ibtu Rudiana. Ini pokoknya banyak lah yang disebutkan oleh si Bunda Widya ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.